Bincang-bincang pengelolaan sampah di Kota Magelang bersama Widoyoko. Berlalu da arti lolongan anjing di malam hari. Kasih pengelolaan kebersihan tadi. Bawin jam 10 lewat loh. Oke, bar niki. Tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. La 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 la. La 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 la. Tapi sayang banyak salah jalan. Yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. Pergaulan bebas nian, orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. La 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 la. Coba kong. Zaman sekarang gaulan bebas nian, tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. Tapi sayang banyak salah jalan.
suaranya tadi. Ya baik, sobat pendengar, kita memasuki bincang udara dan kali ini Selamat Yudi sudah siap untuk memandu acara ini dan kali ini dengan narasumber dari DKPTK Kota Magelang. Silakan Selamat Yudi. Oke, terima kasih Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa lagi melalui 103,5 Magelang FM. Dan pada hari ini kami berbahagia sekali tentunya bisa menjumpai pendengar semuanya dimanapun Anda berada bersama Bapak Widoyoko SOSMT. Selamat siang Pak Widoyoko. Selamat siang Bapak, selamat Yudi. Iya, terima kasih atas kehadiran. Dan beliau ini adalah menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota Magelang. Nah, tentunya tidak salah lagi bahwa kehadiran Pak Widoyoko ini sang panggilan akrabnya ya, tentu terkait dengan kebersihan, persampahan dan sebagainya, yang tentunya masalah ini menjadi isu hangat di berbagai daerah dan bermasalah di berbagai masyarakat dan sebagainya. Nah, tentunya sangat tepatlah bila siang hari ini kami hadir berdua untuk menyampaikan utamanya tentang persampahan, kebersihan dan juga nanti sedikit tentang tata kota, baik terkait dengan penataan Kota Magelang, pertamanan dan di Kota Magelang, dan juga termasuk karena Kota Magelang ini juga akan menghadapi pemilu kada 2015, saudara sekalian. Ya, ini tentunya sekarang rapi, gak seperti tahun-tahun yang lalu bahwa alat-alat peraga kampanye terpasang dimanapun, namun sekarang ini rapi sekali. Nah, ini juga tidak lepas dari peran DKPTK Kota Magelang tentunya. Oke, sahabat pendengar, langsung saja kita memasuki materi, bahwa karena hadirnya adalah yang hadir pada siang hari ini adalah kasih pengelolaan kebersihan, tentunya kita akan panjang lebar untuk bertanya, memberikan masukan dan sebagainya terkait dengan masalah dimaksud. Oke, sahabat pendengar, kita langsung saja, kita tentunya ingin tahu dengan suara Pak Widoyoko ya, dan tentunya ini nanti Pak Widoyoko akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan saya yang pertama ini. Nah, selamat siang ini Pak Widoyoko. Kami yang pertama akan menanyakan bahwa di Kota Magelang ini telah ditetapkan atau dibentuk suatu tata kelola persampahan kebersihan oleh suatu lembaga di pemerintah Kota Magelang atau SOTK di Kota Magelang. Nah, ini tentunya nanti juga akan dijelaskan atau mohon penjelasan sekaligus ini yang mendasari pengelolaan sampah dengan pembiayaannya dan sebagainya ini. Nah, oke, kami persilakan kepada Pak Widoyoko, apa yang mendasari kelembagaan maupun kegiatan-kegiatan dimaksud Pak Widoyoko. Terima kasih. Berkaitan dengan permasalahan berkaitan dengan kebersihan, Ya. saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bagaimana pengelolaan persampahan di Kota Magelang. Iya. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang kemudian ada juga peraturan yang mendasarinya, yaitu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah sejenis rumah tangga. Dan pada tanggal 31 Desember 2013, pemerintah Kota Magelang telah memiliki legalitas formal tentang pengelolaan sampah, yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Nah, berkaitan dengan pengelolaan sampah adalah permasalahan yang tidak akan pernah habis, mulai dari manusia itu lahir nanti sampai dunia ini sudah tutup alias kiamat. Permasalahan sampah adalah permasalahan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Nah, dan kaitannya adalah bagaimana dengan jumlah penduduk dan aktivitas manusia yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Sumber timbulan sampah dalam hal ini adalah manusia itu sendiri dengan berbagai aktivitasnya dan proses alam yang bersifat padat. Artinya di sini juga pengelolaannya harus komprehensif. Artinya di sini harus ada manajemen pengelolaan sampah, di mana sistematika dari secara
terstruktur, sistematis, dan keseluruhan dalam pengelolaan sampah ini harus ada suatu manajemen pengelolaan sampah. Nah, di Kota Magelang ini kota yang identik dengan raihan Adipura, kota yang paling bersih se-Indonesia untuk kategori kota kecil. Nah, di sini manajemen sampah memiliki hal yang sangat harus dilaksanakan karena memang Kota Magelang identik dengan kota bersih. Dan manajemen pengelolaan persampahan juga sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, di mana di dalamnya ada 5 aspek, yaitu aspek legalitas atau peraturan, kemudian aspek kelembagaan, kemudian aspek pembiayaan, kemudian aspek teknik operasional, maupun peran aktif masyarakat dalam hal ini pemberdayaan masyarakat. Kupasan dari masing-masing ini memang tidak bisa hanya dalam waktu relatif yang singkat, dalam arti 1 jam. Namun dalam konteks bincang udara ini memang akan saya sampaikan beberapa hal berkaitan dengan 5 aspek tersebut, yaitu aspek yang pertama berkaitan bagaimana legalitas dalam pengelolaan sampah di Kota Magelang. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada legalitas formalnya, sudah ada peraturan yang melandasi, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Kemudian aspek kelembagaan ini berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Magelang yang berkaitan bagaimana mengelola sampah. Leading sektornya adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Tata Kota Kota Magelang. Kemudian dibantu oleh masing-masing lembaga yang kompeten. Dalam ini kalau saya sebutkan mulai dari yang paling bawah, RT, RW, kemudian kelurahan, kecamatan, kemudian dinas. Untuk kelembagaan secara formal, pada tiap-tiap RT RW sudah ada paguyuban kebersihan lingkungan. Kemudian tingkat kelurahan sudah memiliki seksi yang menangani pengelolaan sampah, dalam hal ini seksi pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga dimilikinya sarana prasarana berupa mobil operasional sampah. Sedangkan untuk paguyuban kebersihan lingkungan, sarana prasarana yang dimiliki adalah gerobak sampah yang bisa akses untuk pengangkutan, bisa sampai ke gang-gang maupun jalan-jalan sempit di lingkungan RT dan RW. Itu dari sisi kelembagaan. Kemudian yang tingkat kecamatan maupun tingkat kota, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah pengampunya untuk jalan, transfer depo maupun sistem pengangkutan adalah ditangani oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Tata Kota Kota Magelang. Kemudian untuk sampah-sampah yang ada di pasar itu dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar. Kemudian di terminal, kemudian ada dikelola oleh UPTD terminal, dalam hal ini diampu oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Itu kita lihat dari sisi kelembagaannya. Di samping itu dari sisi kelembagaan ini sudah diwadahi dari mulai paling bawah, yaitu RT, RW, kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kota. Artinya secara komprehensif semuanya sudah sesuai tupoksinya masing-masing. Kelembagaan ini terbentuk untuk menangani persampahan di Kota Magelang. Kemudian sistem pembiayaan ini kita sudah memiliki aturan hukumnya, juga legalitas formalnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum berkaitan dengan pengelolaan sampah. Untuk pengelolaannya diserahkan ke masing-masing kelurahan, di mana masing-masing kelurahan ini memiliki, seperti yang saya sebutkan tadi, kelembagaannya adalah mulai dari RT, RW maupun kelurahan itu sendiri sudah mengoperasionalkan sarana prasarana persampahan. Artinya dari retribusi ini dari masyarakat kembali ke masyarakat, karena retribusi yang dilaksanakan masing-masing kelurahan ini nantinya akan dikembalikan dalam bentuk APBD dalam DPA masing-masing kelurahan, yaitu kegiatan pengelolaan persampahan. Artinya uang yang ditarik dari retribusi masyarakat nanti akhirnya juga kebutuhannya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, baik itu untuk pemeliharaan sarana persampahan, kemudian untuk pembelian peralatan pengangkutan sampah seperti tempat-tempat sampah, tong, tempat sampah yang berupa dari ban maupun dari berbagai alat, kemudian peralatan misalnya sapu, kemudian cengkek, dan sebagainya. Kemudian lihat dari sisi teknik operasional. Teknik operasional ini sangat krusial di Kota Magelang karena memang itulah ciri Magelang, istilahnya
dalam melaksanakan tugas kebersihan, teknik operasionalnya memegang peran penting karena masing-masing petugas kebersihan di Kota Magelang sudah memiliki jam operasional dalam pengangkutan sampah maupun kebersihan untuk menjaga sapuan jalan. Seperti untuk Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kota, ini kita memiliki 2 tenaga kebersihan, yaitu petugas sapuan jalan maupun tenaga angkut sampah. Shift-nya masing-masing sudah jelas. Ada jam angkut dan jam buang. Untuk petugas sapuan jalan ini jelas jam operasionalnya mulai jam 5 pagi sampai jam 11 untuk shift pagi. Kemudian untuk shift siangnya itu jam 12 sampai jam 6. Artinya petugas sapuan jalan ketika subuh itu sudah masing-masing personil dengan tanggung jawab terhadap lokasinya sudah harus melaksanakan sapuan jalan di masing-masing jalan yang menjadi tugas wilayah tanggung jawabnya. Demikian juga dengan tenaga angkut sampah dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Kota Magelang. Jam subuh sudah pada standby di masing-masing transfer depo untuk mengangkut sampah yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Demikian juga jam angkut dan buang itu menjadi krusial karena seharusnya masyarakat harus mengetahui bahwa jam 7 itu Magelang itu harus clean, harus bersih. Tidak boleh ada sampah yang tercecer di sepanjang jalan maupun transfer depo. Artinya di sini adalah kita membiasakan diri kepada masyarakat agar jam buang sampah itu harus ditaati. Sebelum jam 7 harus dikeluarkan dari masing-masing rumah. Nah, kemudian untuk petugas dari Paguyuban Kebersihan Lingkungan juga sama, memiliki jam angkut terhadap jam sampah ini, jam angkut dan buang. Artinya ketaatan terhadap mengangkut sampah dari masing-masing rumah itu juga selalu ditaati oleh para petugas kebersihan Paguyuban Kebersihan Lingkungan. Sebelum jam 7 sampah harus sudah diangkut dari masing-masing rumah tangga untuk kemudian diangkut ke transfer depo. Artinya jam buang di transfer depo sebelum jam 7. Artinya ketaatan masyarakat terhadap buangan sampah sebelum jam 7 harus sudah dikeluarkan dari rumah tangga masing-masing. Kemudian masing-masing petugas dari Paguyuban Kebersihan Lingkungan juga harus taat terhadap jam buang yang ada di masing-masing transfer depo. Di Kota Magelang kita memiliki 12 transfer depo yang ini sangat penting keberadaannya karena memberikan satu kemudahan bagi petugas kebersihan lingkungan yang tidak bisa mengangkut sampah ini sampai ke TPA di Banyu Urip. Namun demikian karena memang sistem bagan alir pengangkutan sampah di Kota Magelang bahwa para petugas dari Paguyuban Kebersihan Lingkungan harus membuang sampah di masing-masing transfer depo terdekat. Nah, kemudian dari sistem angkutan sampah kelurahan ini juga mereka mengangkut sampah di semua jalan yang ada di wilayah masing-masing kelurahan dengan menggunakan mobil pick up sampah juga harus mentaati terhadap jam buang, jam angkut karena ini berkaitan dengan bagaimana Magelang ini jam 7 harus sudah bersih dari sampah. Kemudian setelah shift pagi dilanjutkan shift siang. Shift siang ini adalah kedua bagi para petugas sapuan jalan, baik itu yang ada di jalan-jalan protokol maupun jalan-jalan kolektor. Demikian juga untuk petugas tenaga angkutan sampah. Mereka juga harus tidak boleh ketika mengangkut sampah, prinsip dari transfer depo adalah tidak ada sampah yang menginap. Artinya jam buang terakhir jam 6 sore tidak boleh ada sampah di transfer depo. Nah, kemudian apabila ada warga masyarakat yang misalnya bertanya, kok setelah jam 6 masih ada sampah, yaitu kembali ke PR besar kita adalah perilaku masyarakat. Artinya sudah ada jadwal angkut dan buang yang ada di transfer depo yang harus kita taati bersama, bahwa transfer depo itu tidak boleh ada sampah yang menginap di dalam kompleks transfer depo. Artinya memang itu disediakan bagi warga masyarakat untuk membuang sampah dengan catatan harus taat terhadap jam angkut dan jam buang. Karena otomatis karena jam dari
para tenaga angkutan itu tidak 24 jam full, hanya 12 jam terbagi dalam 2 shift. Artinya Kota Magelang belum memperlakukan karena keterbatasan anggaran dalam pengadaan tenaga angkutan sampah maupun tenaga sapuan, maka jam angkutnya hanya 2 shift dari jam 5 sampai jam 11, kemudian jam shift yang kedua jam 12 sampai jam 6. Untuk itu kami mohon kesadaran dari warga masyarakat ketika membuang sampah di transfer depo, mohon sebelum jam angkut atau jam buang terakhir dari armada dari Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Kota. Nah, ini memang butuh kesadaran dari kita semua warga masyarakat agar ketika membuang sampah di transfer depo sebelum jam 6 sore agar tidak ada sampah yang menginap. Itu dari teknik operasional pengangkutan sampah. Kemudian bagaimana peran partisipasi warga masyarakat? Peran partisipasi masyarakat ini dalam konteks peraturan daerah Kota Magelang nomor 10 tahun 2013 jelas bahwa manajemen pengolahan sampah di Kota Magelang terdiri dari 2 hal, yaitu 1, pengurangan sampah, yang 2, penanganan sampah. Pengurangan sampah dalam hal ini konteksnya adalah partisipasi masyarakat. Ada iklan atau istilahnya hal yang berkaitan dengan pengurangan sampah yang sudah kita temui bersama-sama. Ada prinsip 3R. Prinsip 3R itu meliputi reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah pembatasan terhadap timbulan sampah, kemudian reuse, penggunaan kembali barang-barang bekas, kemudian recycle artinya daur ulang sampah. Nah, partisipasi masyarakat dalam prinsip-prinsip 3R ini sangat diperlukan. Misalnya dalam konteks kehidupan sederhana, prinsip reduce, pembatasan timbulan sampah. Sebetulnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan sangat sederhana. Misalnya kegiatan ketika kita belanja ke pasar. Ketika kita belanja ke pasar, otomatis kita akan membeli barang dan akan butuh tempat untuk menaruh barang-barang yang kita beli. Prinsip 3R dalam ini reduce-nya adalah dari rumah kita sudah membawa tas atau tas yang sudah kita siapkan, sehingga ketika kita membeli, kita tidak menggunakan atau menambah barang-barang yang bersifat barang yang tidak bisa terurai oleh bumi. Misalnya ketika kita mau belanja di pertokoan, pasti kita akan mendapatkan bentuk yang berupa tas kresek. Nah, prinsip reduce-nya, kalau kita membawa tas dari rumah, otomatis kita mengurangi jumlah timbulan sampah. Dan masih banyak lagi, misalnya kita kebiasaan diharuskan menggunakan barang-barang refill atau isi ulang. Seperti misalnya kalau beli sampo kita tidak usah beli dalam konteks kemasan, karena botol yang kita di rumah juga masih banyak. Kita bawanya dari misalnya untuk barang sampo yang bersifat refill, artinya pembelian yang kemasan saset kecil aja, sehingga kita masih bisa memanfaatkan barang yang di rumah. Botol-botol untuk sampo itu kita masukin barang-barang refill, artinya jumlah timbulan sampah di sekitar kita tidak akan pernah bertambah. Demikian juga penggunaan ulang, reuse. Misalnya ketika kita ada barang bekas yang kita beli, misalnya kaleng bekas cat misalnya, itu jangan dibuang, tapi kita manfaatkan kembali untuk misalnya menanam pohon-pohonan. Demikian juga barang-barang reuse yang lain, misalnya untuk barang kemasan minuman mineral, jangan dibuang karena itu bisa dimanfaatkan untuk juga bercocok tanam tempatnya itu. Nah, seperti ini, reuse ini sangat bermanfaat dalam pengurangan jumlah timbulan sampah. Kemudian recycle itu adalah pengomposan atau daur ulang yang bersifat untuk pembuatan pupuk. Misalnya barang dari sampah organik, bekas sisa-sisa buah-buahan, bekas sisa-sisa makanan itu jangan dibuang, namun demikian kita masukkan dalam komposter. Bisa komposter
bersifat pribadi, privat, maupun komposter yang bersifat komunal. Untuk komposter komunal ini komposter yang bersifat untuk banyak orang. Bisa dari beberapa rumah tangga, sampah organik kita kumpulkan, kemudian kita daur ulang, jadikan pupuk untuk memberikan kesuburan pada tanaman yang kita tanam di masing-masing rumah. Kemudian 3R ini memang perlu digalakkan, prinsip-prinsip 3R ini di setiap lapisan masyarakat. Wujud dari ini beberapa hal yang sudah kita lihat di masing-masing kampung, di tiap kelurahan itu adanya berkaitan dengan penggunaan reduce, reuse, recycle-nya, yaitu adalah misalnya keberadaan kampung organik maupun bank-bank sampah di masing-masing kelurahan. Ini jelas dalam manajemen persampahan ini akan mengurangi sampah sebesar kurang lebih 10% dari jumlah timbulan sampah di Kota Magelang, yang pada tahun 2014 jumlah timbulannya itu kurang lebih 233 meter kubik per hari, atau setara dengan kurang lebih 55 ton per hari. Secara setara misalnya dengan kurang lebih hampir 45 sampai 50 truk. Artinya timbulan sampah Kota Magelang ini kurang lebih ya, kalau disejajarkan kurang lebih 40 sampai 50 truk itulah jumlah timbulan sampah Kota Magelang setiap hari. Nah, ini menjadi PR bersama, karena kita tahu bersama bahwa keberadaan TPA Banyu Urip ini untuk sel aktifnya yang dibangun pada tahun 2010 dengan luasan kurang lebih 0,8 meter persegi, artinya kurang lebih 1 hektar. Itu semakin lama semakin daya tampungnya semakin menurun, dan itu butuh kesadaran dari warga masyarakat agar mari kita bersama-sama melakukan pengurangan sampah dari masing-masing rumah tangga. Artinya apa? Kampanye 3R ini harus kita lakukan bersama-sama secara masif, masing-masing orang, masing-masing keluarga, mulai dari keluarga kita masing-masing. Misalnya, kalau kita membeli segala sesuatu, itu kalau bisa menggunakan prinsip 3R, sehingga timbulan sampah di masing-masing rumah tangga itu berkurang, sehingga otomatis memperpanjang umur tempat pemrosesan sampah akhir di Banyu Urip. Secara konteks makro, artinya pengelolaan sampah di Kota Magelang ini membutuhkan satu bentuk inovasi-inovasi bagaimana agar TPSA di Banyu Urip itu umurnya bertambah panjang. Karena dengan lahan yang sekian hektar, kurang lebih 1 hektar, pada saat ini sudah overload. Artinya butuh gerakan untuk pengurangan sampah bersama-sama dari seluruh warga Kota Magelang. Gerakan ini harus masif, harus menjadi satu bentuk landmark Kota Magelang, bahwa 3R di Kota Magelang harusnya sesuai kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa kebijakan untuk pengurangan sampah harus mencapai 20%. Pada saat ini di Kota Magelang baru mencapai 15%. Artinya untuk mencapai 5% itu harus kita berangkat dari tumbuh kesadaran kita untuk melakukan proses mengenai pembatasan timbulan sampah dengan penggunaan ulang kembali barang-barang yang bisa dimanfaatkan maupun pendaur ulangan sampah, barang-barang yang bisa dimanfaatkan, artinya menggunakan paradigma baru pengelolaan sampah, bahwa sampah adalah sumber nilai, sumber ekonomi. Kalau dulu paradigmanya adalah end of pipe, artinya kumpul, angkut, kemudian buang. Kalau sekarang pilah, kemudian dimanfaatkan dengan menggunakan prinsip 3R, olah sampah menjadi berkah. Demikian Pak Slamet secara orientasi. Iya, terima kasih Pak Widodo. Nah, ini panjang lebar sekali. Nanti tentunya masyarakat ini lebih paham dari adanya penjelasan semacam ini. Nah, lebih kurang setengah jam diberikan keterangan semacam ini. Nah, tentunya ini masyarakat harus segera merespon hal-hal semacam ini dengan membandingkan atau mengamati lingkungan masing-masing, gitu Pak Widodo, sehingga
apakah saya ini sudah berperilaku sebagaimana disampaikan oleh Pak Awi tadi ya? Itu otomatis kita harus introspeksi semua masyarakat itu. Nah, untuk itu sejauh mana masyarakat, nah itu tentunya masyarakat harus menyampaikan pertanyaan hal-hal apa yang perlu kita lakukan atau bagaimana untuk menghadapi permasalahan tentang sampah atau kebersihan di Kota Magelang atau di lingkungannya. Nah, ini masih kita buka interaktif ini Pak Widoyoko melalui pesawat 366899. Silahkan kami tunggu yang akan menanyakan, berikan saran, masukan, silahkan. Nah, ini karena kita hampir setengah jam ya Pak Widoyoko memberikan penjelasan. Nah, ini kita ke lagu dulu sambil menunggu para pendengar ini yang akan menyampaikan pertanyaan, saran, masukan dan sebagainya. Oke, kita ke lagu dulu ini. Dan masyarakat berpikir dulu ya. Tapi ini kaitan dengan sampah itu durasi waktunya itu pas ya. Wah iya, apa tadi itu masuk anu kok itu. Wah, arep tak putus iki wah iki materi ini apa ya? Sebenarnya nanti akan saya sampaikan juga berkaitan dengan perilaku warga yang salah tafsir Pak. Berkaitan dengan tempat sampah. Jadi kita pancing pertanyaan itu aja. Tempat sampah misalnya di jalan-jalan. Tempat sampah di jalan itu bukan untuk buangan sampah, tapi untuk mereka yang berjalan di jalan ketika mereka mau membuang sampah yang bersifat tidak masif, misalnya permen, itu dibuang di situ. Tapi masyarakat sudah istilahnya memiliki pandangan atau tafsir ketika ada tempat sampah, mereka usaha apapun masukkan ke situ. Contoh, tukang bakso, mie ayam itu membuang sampahnya juga di tempat-tempat sampah di pinggir jalan. Itu salah satu istilahnya yang juga kita bersama, karena kita juga harus memanusiakan para petugas tenaga angkut sampah. Karena ketika buangan limbah dari bakso, mie ayam itu kita satu hari sudah banyak kita ampun. Coba nanti itu harus terus secara teknis ini dikantongi plastik seperti itu dulu, kemudian dibuang ke tempat bukan di tempat di depan jalan itu, tapi di sampah yang diambil setiap hari oleh petugas. Nah, itu seperti itu karena kita memanusiakan petugas. Pak Erik manggil ini. Waalaikumsalam Pak Diri ini. Pak, saya masih bincang udara Pak Dik. Nanti tak antar ke rumah aja gak apa-apa. Masih besok toh. Ayo nanti tak cari orang yang Jepang toh. G. Ya. Nanti tak cari nih, G. Soal ini masih bincang udara sama Pak Widoyoko. G. Ya, G. Ini sama Ini kan kabar rugi. Oke sahabat pendengar, kita kembali ke permasalahan. Nah, kalau belum ada yang masuk ke 366899, oke kita lanjutkan masalah perbincangan di siang hari ini. Sebenarnya saya juga ingin tahu ini, di tepi jalan banyak tong-tong sampah yang sudah terpilah-pilah ini untuk organik dan anorganik. Bahkan sekarang ini menjadi 4 jenis, yaitu ada logam, plastik, kertas, kemudian ada organik itu sendiri. Nah, kemudian juga ini kadang pula ada masyarakat yang nggak tahu Pak Fit, sebenarnya untuk apa yang di tepi-tepi jalan ya sudah terbagi dalam 4 jenis itu tadi. Nah, ini apakah boleh untuk membuang sampah sembarangan atau misalnya dalam volume yang lebih besar atau bagaimana? Ini agar masyarakat ini lebih tahu. Karena apa? Karena mungkin sebenarnya kapasitas muat di keranjang sampah di tepi jalan itu hanya sedikit, tapi dijejel-jejel ke orang yang pada lewat itu ya. Ini sebelumnya peruntukannya seperti apa nih Pak Widoyoko? Terima kasih. Saya akan menjelaskan berdasarkan
dua peraturan atau legalitas formal dari aturan mengenai persampahan. Yang pertama adalah peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012, yaitu tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Yang kedua adalah peraturan daerah Kota Magelang nomor 10 tahun 2013. Untuk pemilahan sampah ini didasarkan dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Slamet tadi, bahwa di Kota Magelang untuk tempat sampah sudah dibagi dalam 4 jenis. Sebetulnya kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 malah lebih, yaitu 5 jenis, Pak. Iya. Satu sampah. Sampah saya ini mungkin disampaikan. Ya. Karena setahu saya 4 jenis, tapi sekarang malah 5 jenis. 5 jenis. Iya. 5 jenis. 5 jenis. Jenis yang pertama adalah untuk tempat sampah yang berbahaya dan beracun, Kimia ya. dan juga limbah yang mengandung racun. Itu jenis sampah yang pertama. Yang kedua adalah tempat sampah untuk sampah yang bisa terurai, atau dalam bahasa kekinian adalah organik. Kemudian tempat sampah untuk tempat sampah untuk sampah yang bisa didaur ulang, atau kalau bahasa kekiniannya adalah yang bisa di-recycle. Iya, iya. Ada yang keempat adalah untuk sampah yang bisa digunakan kembali, atau yang bisa bahasa kekinian adalah reuse, seperti misalnya barang-barang dari untuk kaleng bekas botol air mineral yang nilainya cukup tinggi, Pak. Iya. Ini yang didaur ulang dan bisa menjadikan barang yang memiliki sumber nilai, bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat, digunakan untuk menjadi tempat bentuk yang lain yang bisa bermanfaat. Misalnya dari botol bekas air mineral itu bisa jadikan untuk kap lampu. Iya. Nah, kemudian dari sedotan itu bisa jadikan tas. Dari barang-barang kemasan, misalnya saset susu, saset sampo, saset barang-barang kemasan itu, untuk minuman kemasan kecil itu, sasetnya bisa jadikan untuk tas, bisa jadikan untuk tempat vas bunga. Berbagai macam hal ini itu tempatnya harus sudah terkondisikan. Dan yang kelima adalah sampah lainnya. Sampah lainnya itu sampah spesifik. Nah, di dalam peraturan daerah Kota Magelang nomor 10 tahun 2013 ada 3 kategori jenis, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Artinya dari tempat-tempat sampah di Kota Magelang ini sudah masuk semuanya, Pak Slamet. Iya. Artinya semuanya. Dan untuk memudahkan warga masyarakat memang diberi aturan dari PP nomor 81 tahun 2012 agar menarik setiap orang yang melihat itu memang harus diberi warna yang berbeda masing-masing. Apakah itu tempat sampah untuk organik, plastik, kertas, logam, itu memang dicirikan dengan label yang sangat menarik. Sehingga setiap orang itu ketika melihat itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru harus didekati untuk apa kemanfaatannya digunakan. Nah, seperti tadi. Kemudian yang tadi juga disampaikan berkaitan dengan kok masyarakat menganggap bahwa tempat sampah yang ada di jalan itu bisa jadi buangan segala macam, padahal volumenya tidak cukup apabila itu digunakan untuk banyak timbulan sampah yang dibuang ke situ. Itu aturannya ada. Aturannya pasal 65 sampai 66 dalam Perda nomor 10 tahun 2013. Larangannya adalah dilarang warga masyarakat untuk membuang sampah sembarangan. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Ini jelas sekali larangan itu. Itu sangat istilahnya urgen, dan intisari pengelolaan sampah ya di situ itu, di larangannya itu, agar warga masyarakat itu membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah di tempat untuk pembuangan sampah. Ini intinya di situ. Nah, bagaimana dengan permasalahannya ketika melihat kok timbulan sampah di tempat-tempat sampah itu banyak berceceran. Nah, sebetulnya tempat-tempat sampah di jalan-jalan umum itu diperuntukkan bagi mereka pengguna jalan. Ketika mereka misalnya melakukan transaksi keuangan di toko-toko dekatnya, kemudian mereka melihat
Di situ ada tempat sampah dan ada beberapa tempat sampah yang dihasilkan, misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, habis makan permen, nah bungkusnya itu dibuang di tempat sampah. Itu memang digunakan untuk mereka yang melakukan aktivitas di jalan. Iya. Nah, salah tafsirnya adalah tempat sampah itu juga digunakan oleh mereka rumah tangga. Apalagi di depan rumah saya. Iya. Misalnya ini Ya, itu. di rumah toko lah. Mungkin toko itu sendiri dia blast. Nah, itu beda. Iya. Kalau kita harusnya tertib terhadap aturan, karena banyak pejalan kaki atau pengguna jalan itu juga membutuhkan akses berupa tempat buangan sampah itu untuk mereka. Iya. Dan jumlah volumenya juga tidak relatif besar. Namun demikian, ketika melihat ada tempat sampah, mereka yang tidak seharusnya menggunakan istilahnya ketika mereka berusaha, misalnya para PKL katakanlah, Iya. itu diwajibkan dalam hak dan kewajiban dalam Perda nomor 10 tahun 2013 bahwa setiap pedagang atau mereka yang berusaha dengan alat angkut dan dorong atau mereka dengan alat pikulan itu harus membawa tempat untuk pembuangan sampah di masing-masing tempat usahanya. Dan Jadi, kalau sudah terkumpul tidak dibuang di tempat sampah yang tidak. berjajar itu ya. Tidak, mereka harus mencari TPS terdekat. Begitu. Nah, itu harusnya prinsip-prinsip seperti ini. Dan ini saya juga kampanyekan pada warga masyarakat dan saya beritahu kepada Pak Slamet. Iya. Misalnya di Jalan Pemuda itu kan ada pelenter-pelenter taman. Betul. Itu mohon bagi mereka yang beraktivitas dalam usaha jual beli makanan, misalnya mie ayam atau bakso, mohon kuahnya jangan dibuang di pelenter-pelenter tanaman itu. Nanti bisa mati tanamannya. Maksudnya mungkin untuk memupuk, tapi panas tapi itu. iya, itu. Ada apa namanya? Ya karena komposisinya sudah iya, beda. iya, Komposisi betul, dari iya. bekas makanan, misalnya saus, kemudian air panas dari kuah bakso itu kan Iya. bisa mematikan tanaman yang kita tanam untuk menjadikan Kota Magelang ini ya kota yang nyaman. Iya. Nah, ini PR kita bersama. Mohon tidak hanya mereka ya beraktivitas dalam dunia usaha, dalam arti beraktivitas dalam penjualan makanan secara dorong, secara angkut, misalnya bapak-bapak tukang bakso, bapak-bapak tukang mie ayam atau usaha lain, mohon bekas dari sampah yang dari makanan itu jangan dibuang di pelenter-pelenter tanaman itu. Kalau kita lihat itu bisa nanti kasihan dalam arti untuk yang memelihara tanaman. Atau bahkan gini untuk menaruh barang-barang karena kan tempatnya mentingkring, enak Ya. sekali itu kan, sehingga plak di situ. Nah. Nah ini karena pertama bisa mengganggu pandangan, Pandangan, kedua ya. kalinya mengganggu tumbuh kembang tanaman itu Nah, sendiri. iya. Gitu. Nah oleh karena itu memang betul ya disampaikan Pak itu, apalagi duduh. Nah itu bekas saus atau kuahnya itu, nah itu sangat riskan terhadap bagaimana tumbuh kembang dari tanaman itu. Nah ini gini loh, aturan-aturan yang sebagaimana tadi Pak Widodo sampaikan ini kok semuanya seolah-olah selama ini ya tegakkan, imbo gitu. Tapi sementara ini sejauh mana ini penerapan sanksi ini Pak Widodo ini terhadap baik yang membuang sampah di jalan sambil berkendara atau membuang sampah tidak pada tempatnya, ini apakah mungkin akan diupayakan pengaturan semacam itu Pak Widodo? Terima kasih. Aturan atau ketentuan pidana bagi mereka yang melanggar pasal 13 ayat 1, pasal 65, pasal 66. Pasal 13 ayat 1 adalah larangan bagi pengelola, bagi mereka pengusaha yang dalam usaha pengelolaan sampah tidak memiliki izin dari wali kota. Itu. Begitu. Nah, kemudian larangan bagi mereka yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Larangan bagi mereka yang membuang sampah dari luar daerah dimasukkan ke daerah. Iya. Larangan bagi mereka yang membuang sampah dengan menggunakan bahan baku yang berbahaya beracun. Larangan bagi mereka untuk membuang sampah pada pemrosesan dengan di alam terbuka untuk pemrosesan sampah akhir, Iya. dan larangan untuk membakar sampah. Itu jelas sekali di dalam pasal 65, 66. Ini jelas sekali larangannya, ketentuan pidana bagi mereka yang melanggar terhadap larangan pasal 3 ayat 1, pasal 65, 66 itu adalah ketentuan pidananya kurungan 3 bulan. Iya. Dan ketentuan perdatanya
uang penggantinya adalah sejumlah 50 juta, Pak. Nah, bagaimana tadi Pak Slamet menyatakan penerapan ini sebetulnya masalahnya simpel, Pak. Kalau memang masyarakat ikut berpartisipasi. Sebagai contoh, misalnya ketentuan ini akan berlaku misalnya ada aduan dari warga masyarakat. Ketika mereka melihat di wilayahnya ada misalnya pengelola usaha jasa pengelola sampah kok tidak memperhatikan kondisi lingkungan, artinya terjadi perusakan alam. Ada warga yang memang melihat orang membuang sampah tidak pada tempatnya. Berdasarkan ketentuan perda yang kita miliki, orang yang membuang sampah yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 65, pasal 66 itu bisa diajukan dengan ketentuan pidana maupun perdata. Dengan catatan ada saksi yang melihat langsung dan mau menjadi saksi di pihak kepolisian agar ketentuan ini bisa dilaksanakan. Nah, untuk itu butuh partisipasi, Pak. Nah, di Indonesia operasi justisi kebersihan, artinya operasi persampahan, ini yang sepengetahuan saya yang sudah dilaksanakan itu di 2 kota, yaitu di Surabaya dan di Denpasar. Di Surabaya kita tahu sendiri sebagai salah satu ikon kota terbersih di Indonesia, Asia Tenggara. Kemudian Denpasar selaku ikon kota wisata, memang pemberlakuan operasi justisi sudah dilaksanakan. Dan mereka sanksinya masih sebatas administrasi, maksudnya penahanan terhadap kartu identitas KTP. Nah, kemudian bagi mereka yang kedapatan membuang sampah pada sembarangan, KTP-nya diminta, kemudian dilakukan pembinaan, dalam hal ini di satpol masing-masing kota. Artinya bagi mereka yang melanggar untuk mengambil KTP-nya diberi pembinaan mengenai persampahan. Nah, untuk Kota Magelang belum kita laksanakan. Sebetulnya dari sisi aturannya, legalitasnya sudah jelas. Butuh partisipasi masyarakat. Misalnya Pak Slamet kok, wah saya bisa jadi contoh sebagai jurisprudensi dalam bahasa hukumnya. Kok ada orang yang membuang sampah dan jumlah yang dibuang itu relatif banyak. Pak Slamet bisa mengambil foto atau memfilmkan sebagai bukti, nah, kemudian melaporkan ke instansi yang berkaitan. Pak, ini ada orang yang buang sampah melanggar ketentuan perda ini, mohon diproses. Itu bisa ya. Dengan adanya perda ini. Nah, nanti Pak Slamet selaku avant-garde sebagai istilahnya yang pertama kali bisa jadi acuan warga lain. Oh, ternyata itu kok kalau kita melanggar sampah ternyata ada sanksinya. Berarti bisa jadi acuan, oh berarti besok saya tidak akan berani lagi membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau kita lihat misalnya, saya tak membuang sampah di Kali Bening misalnya, atau Kali Manggis, saya sudah tidak berani lagi. Karena apa? Ternyata ada ketentuan-ketentuan yang bisa memberatkan bagi warga yang apabila ada yang mengetahui dan memiliki bukti bisa diperkarakan dalam konteks pidana maupun perdata. Nah, ini perlu Pak, jadi seorang yang katakanlah jadi avant-garde. Paling tidak ini sekarang adanya berbagai media sosial ini sangat membantu untuk mengatasi semacam itu. Taruhlah sekarang dipasang aja di Twitter, Facebook atau yang lainnya. Kemudian nanti sekarang di Pemda itu ada semacam bukan kelembagaan tapi petugas administrasi yang menangani ada lapor bu, ada yang menangani tentang Twitter dan sebagainya dari masyarakat itu, ya itu nanti akan dilaporkan ya. Jadi hal semacam ini misalnya diupload saja melalui media yang sesuai gitu. Saya kira itu nanti juga akan sampai kepada dinas terkait gitu. Untuk media sosial saya berterima kasih kepada para mereka penggiat lingkungan yang aktif di media sosial. Contoh adalah Bapak Sinung dari Kelurahan Keramat itu aktif di akun Facebook Potret Kota Magelang dan melaporkan kepada warga masyarakat bahwa terjadi penumpukan sampah di Kali Bening di Cawang. Betul. Nah, ini sudah masuk dalam media sosial, sudah ramai dan jadi perbincangan. Kemudian sudah masuk juga dalam Twitter Bapak Wali Kota Magelang, sudah dilaporkan ke Bapak Ginanjar. Kemudian sudah ada tindak lanjut dari masing-masing instansi dalam hal ini Dinas Kebersihan, kemudian pengelola
Kali Bening adalah BSDA, kan, kemudian warga masyarakat sekitar. Artinya di sini kepedulian terhadap persampahan memang sangat tinggi, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dari Bapak Begawan Prabu pada tahun 2012 itu mengenai sumbatan di Kali Bening Meteseh, juga sudah masuk media sosial dalam hal ini akun Magelang Kota Jasa, dan sudah kami tanggapi, dan saya berterima kasih karena otomatis laporan dari masyarakat ini sangat berharga. Terima kasih telah menyaksikan video ini.